Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum mayya bitaqwallah faqad bazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-28. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di mana kita sampai hari ini Jumat ini masih diberi keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat menunaikan bagian kewajiban kita sesuai ibadah Jumat. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan menjadi jalan untuk mendekatkan kita masing-masing kepada keridhaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan limpah curahkan kepada panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, sampai kepada kita yang masih patuh taat kepada jejak langkahnya. Baru saja saya sampaikan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Kata Allah, bagaimana kamu sampai bisa kufur terhadap Allah, tidak yakin, tidak percaya dengan hari bangkitan, tidak percaya kehidupan setelah kematian. Wa kuntum amwatan, padahal asalnya kamu itu adalah mati, dihidupkan oleh Allah, dimatikan kembali, dihidupkan, kemudian kembali pada Allah. Manusia adalah dalam perjalanannya mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Kematian yang pertama adalah ketika kita berada dalam rahim ibu sebelum usia 4 bulan, sebelum usia 120 hari, tapi anggota badan kita sudah sempurna. Ada tangannya, kakinya, kepalanya, cuman belum ditiupkan ruh. Itulah kematian yang pertama. Wa nafakha fihi ruh, dalam surat As-Sajdah ayat 9, ditiupkan ruh barulah manusia sempurna, yaitu jasad dengan ruh dalam kandungan ibu, kemudian keluar rahim. Sampai sekarang kita itu adalah kita mengalami kehidupan yang pertama setelah kita lalui kematian yang pertama dengan umurnya masing-masing. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Wa may yu'ammaru min mu'ammar wa yunqas min umrihi kitab. Tidak ada yang dipanjangkan dan dipendekkan. Yang panjang tetap panjang, yang pendek tetap pendek. Semua tercantumkan dalam kitab. Hanya kita tidak tahu kapan, di mana, nuju kumah ke orang mau. Lamun orang apal mau tiasa Jumatan, mau tiasa istirahat. Dina ilmu tata maut. Mustahil malam ada yang mati. Enggak apa-apa. Kenapa? Kita tidak tahu. Memang di situ adalah batas kita. Maka oleh karena itu kita jangan aneh. Ada orang yang meninggal ketika dalam rahim ibu, ketika melahir, sama dengan ibu melahirkan, ibunya itu selamat, anaknya ia meninggal, atau juga masih bayi, setelah bayi sampai tua, sampai ardal umur, sampai pikun. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat yang kelima, ia dari umur sudah tidak tahu lagi rumahnya, di rumah tahu duka kamana. Saminggu 2 minggu pulang ada pikun, sudah tidak tahu lagi putra sareng incuna, sudah tidak tahu lagi istrinya, bahkan dengan dirinya sendiri sudah tidak tahu adal umur. Tapi kita yakin, kita merasakan nanti bahwa kita meninggal. Walaupun kita meninggal, sepakat kita ingin umur panjang. Dipuji ku agama teu aya nu umur pendek hoyong pararanjang, ngan panjang kena cek agama ulah cek hawa nafsu. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu
sebaik-baiknya orang adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa samun, sejelek-jeleknya orang yang panjang jelek amal perbuatannya. Maka orang sana alhamdulillah pemihoyong panjang umur kudu hade amal perbuatan. Kenapa? Karena dengan umur kita bisa berinvestasi, dengan umur kita bisa menabung untuk akhirat, sebab kehidupan dunia adalah bukan segala-galanya, tangga untuk menuju akhirat. Alangkah prihatinya orang yang mengejar-ngejar jabatan poho akhirat, alangkah prihatinya orang dengan kekayaan poho akhirat, alangkah prihatinya orang yang mereka berusaha dagang poho ke akhirat, terjebak padahal perjalanan kita masih jauh. Maka oleh karena itu inilah kita akan ditimbang. Maka mukmin itu beranggapan dunia adalah mazra'atul akhirat, dunia adalah menanam untuk akhirat, maka ditimbang. Berbeda dengan orang kafir, orang kufur, dunia segala-galanya karena mereka tidak yakin dengan akhirat. Buka saja Al-Quran surat Al-An'am, yaitu surat yang ke-6 ayat 29, ayat 30, ayat 31. 29-nya wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa ma nahnu bimabtsin, kehidupan kami hanya kehidupan dunia, tidak percaya dengan akhirat. Sami orang mukmin percaya akhirat tapi tepikeun ka teu bisa jumatan padahal Allah diberikan kenikmatan. Nah itu. Maka kalau orang tidak yakin akhirat, pantas menghalalkan segala cara, pantas nggak tahu dirinya kedoliman, dia nggak tahu kabatu pada yang tidak. Kenapa? Karena nggak ada pertanggungjawaban. Kita mataku sama ya mangis kuatin syaroyar akan kelihatan. Komo miliaran, komo triliunan, atau sedikit juga itu kan akan ditagih di hadapan Allah. Jangan sampai terjadi semoga kaera. Naudzubillahi min dzalik. Ini. Maka oleh karena itu rasakan kata Allah ayat 30. Walau taru idukibu ala robihim, kalau mereka bertemu dengan Allah nanti, qala alaisa hadza bihaq, benar ini yang kamu durhaka bohongi. Qalu bala orobin, betul ya lo, jangan betul-betul mending aya di alam yak tidak mendahara, akan menyesal yang berkepanjangan. Maka supaya kita jangan sebagaimana yang tadi, Allah berikan tuntunan, Allah berikan petunjuk. Saya kemukakan Jumat sekarang ini bisa teka umuran, kita diberikan modal 4. 1, modal kita adalah umur. 2, modal kita anggota badan. 3, modal kita adalah harta kekayaan. 4 adalah modal kita ilmu. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala abahisolin. Kata Rasul, seseorang tidak akan ditanya jauh kecuali yang tadi ditanya. Maka umur orang sebagai modal. Maka kalau ditakdirkan usia bisa berbicara, ya ibna Adam anak khalqun jadid, anak Adam, aku ini ciptaan Allah yang baru, yang kemarin bukan sekarang, yang sekarang bukan esok. Wa ala amalika syahid, aku mengetahui apa yang kau amalkan. Kamu sedang di masjid, di luar masjid, di jamban, di mana? Waktu tahu itu ya waktu batasnya mau tapi wa ala amalika syahid. Oleh karena itu fatazawazmini bi amri syahid, gunakan untuk amal soleh. Kalau sekiranya aku pada hari kiamat, maka kau akan menyesal. 1, menyesal jamin untuk beragama Islam, dirinya akan menyesal ingin beragama Islam. Silakan Al-Quran surat 15 Al-Hijr ayat 2, rubama yawadul ladina kafaru lapun muslimin, kalau kami bisa ke dunia yang beragama Islam, yang keduanya ingin beramal soleh, panjang teun berterangkeun katidona hoyong infak sedekah. 1, kedua anggota badan akan berbicara. Buka saja dalam Yasin surat 36 ayat 65, al yauma nakhtimu, dikunci, berbicara tangan jadi saksi kaki. Atau juga di dalam surat Al-Isra ayat yang ke surat 16, surat 17 maaf, ayat 36, wadataku malaisabihim, jangan kau begitu apa yang kau tidak tahu, ilmunya kudu nganggo ilmu, gak asal semangat. Karena mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita akan ditanya, semuanya akan ditanya. Terang baca Al-Quran, bahkan kulit pun akan ditanya. Enak samisan simpuri para reotah,
Simkuring umur 61 tahun merenang para reot, tapi digunakan untuk apa? Baheula keur kararenceng. Itu panjang sekali. Inilah. Dan yang ketiganya harta kekayaan. Sing puguh menang usaha, menang dagang, menang tani atau jasa yang halal, ataukah hasil korup, ataukah hasil daripada sugak sogok, silahkan sah di dunia, awas di hadapan Allah tadi. Nginjem podo bayar, pamere pogo tina zakat, tina infak, tina sedekah, tina hadiah, tina hibah, kudu puguh dan sebagainya. Agama puguh, tongkong kolingkong dan sebagainya. Dan juga ilmu. Yang penting bukannya ilmu yang tinggi seueur sarjana, seueur parkas sarjana, seueur super sarjana, ngan ka masih teu sarjana-sarjana acan eleh ku aki-aki sarjana naon model kitu. Ilmu falsafah bangsa Indonesia adalah falsafah padi, semakin berunduk semakin berisi. Itu modal kita 4. Perhatikan, jangan sampai lupa. 1 adalah modal kita yang namanya adalah modal kita namanya adalah tadi umur. Yang kedua anggota badan. Ketiga adalah harta. Yang keempatnya ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu manfaat. Seserting ilmu dibagi ibadah mah pinarakaeun mending saketi bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sidang jemaah undangan Allah, sekitar 2 atau 3 menit dalam khutbah yang kedua untuk menguatkan khutbah yang pertama. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr surat 15 semuanya 99 ayat. Baca ayat yang terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah teh dugikeun ka maot. Ulah usum-usuman. Ari awalna getol, ari tungtungna urang teh males. Ari maot keur males, dihitung ku Allah teh malesna. Gugur yang sebelumnya. An-nasu bi khawatimah. Manusia tergantung di akhirnya. Maka kita kejar husnul khotimah. Mending baragajul ti ayeuna keneh lah. Tapi urang saya di akhirnya. Rasul menengok orang yang sakit, orang Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Rasul mengucapkan alhamdulillah, Yahudi pinarakaeun kumargil buat Islam jadi surga. Nu maot 88 pinarakaeun, tobat dituntuna ahli surga dan sebagainya. Maka Abu Bakar As-Siddiq baik di awal, baik di akhir. Umar bin Khattab baragajul di awal, baik di akhir. Kir-kira baik di awal, ngan korup jelek di akhir. Abu Jahal mah goreng di awal, goreng di akhir. Segitulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, di mana insya Allah kita hidupnya adalah berkah, matinya juga berkah. Capailah husnul khotimah insya Allah selama hayat tinggal di badan. Nggak ada lagi waktu ibadah kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Para bapak di sini sedang mengabdi kepada Allah dalam profesi para bapak. Wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.